Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, akan menjelaskan mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Dengan saya, Rita Nur Alia Wulandari dengan NIM 14014222200. Saya John Novita Sari, NIM 14014422153. Saya Sukma Lydia Pramudeni, NIM 14014222156. Saya Wulaningsih dengan NIM 14014222166. Saya Hana Cahyana dengan NIM 14014222180. Saya Laili Ainul Latifah dengan NIM 14014222189. Saya Sherly Putri Fauzika dengan NIM 14014222194. Saya Zahra Dila Intania dengan NIM 14014222196. Saya Afitri Diah Utami dengan NIM 14014222199. Sebelumnya, landasan pendidikan itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, yaitu landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologi. Yang ketiga, landasan hukum. Yang keempat, landasan psikologis. Yang kelima, landasan ekonomi. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Yang ketujuh, landasan kultural. Yang kedelapan, landasan religius. Dan yang terakhir, yaitu landasan sejarah. Apa sih artinya landasan pendidikan atau pengertian dari landasan pendidikan? Menurut para ahli, yang pertama yaitu Mulino 1989 dan Sudomo 1899 atau 1990. Landasan pendidikan diartikan sebagai tumpuan dasar dalam melakukan analisis terhadap kaidah dan kenyataan atau fakta tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua, pengertian menurut Amalia A. Neolaka, SPD MPD. Landasan pendidikan secara ontologis adalah bagian-bagian dasar dalam upaya proses atau kegiatan untuk membentuk kecakapan intelektual maupun emosional seseorang agar selaras dengan alam dan sesama manusia. Dan yang ketiga, yaitu menurut Paulina Nelse Mole SPD MM. Landasan pendidikan merupakan dasar dari segala rangkaian pengembangan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis membahas mengenai pokok pendidikan. Pokok pendidikan tersebut misalnya apa arti pendidikan, mengapa pendidikan itu penting bagi semua orang, dan apa tujuan dari pendidikan itu, dan lain-lain. Terdapat dua pendekatan dalam penggunaan istilah filsafat dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai kelanjutan berpikir ilmiah dan sebagai kajian khusus formal. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah suatu tumpuan untuk mengarahkan dan mengembangkan kebijakan pendidikan melalui suatu proses interaksi. Ada 4 bidang yang perlu dikaji. Yang pertama adalah hubungan dari sistem pendidikan dan berbagai aspek kemasyarakatan. Yang kedua adalah hubungan antar manusia di sekolah. Yang ketiga adalah pengaruh dari sekolah terhadap anggotanya. Dan yang terakhir adalah interaksi antar kelompok sosial di masyarakat dengan kelompok lain yang ada di dalam komunitasnya. Landasan hukum. Pendidikan sebagai peristiwa yang multidimensi karena pendidikan selalu berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga sangat diperlukan adanya landasan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan agar terhindar dari berbagai permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah dasar yang mempelajari tentang masalah ilmu kejiwaan seseorang, khususnya bagi para pendidik dan peserta didik, sebab dunia pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan pada diri seseorang.
pemahaman terhadap peserta didik seperti pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara untuk pengembangan kepribadian. Yang selanjutnya yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Kemajuan IPTEX merupakan landasan untuk menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Pendidikan dengan IPTEX memiliki keterkaitan untuk menunjang proses pendidikan. Di era sekarang, perkembangan IPTEX dan ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, dan juga antropologi mengalami kemajuan yang sangat pesat yang berakibat pada tersedianya informasi empiris yang cepat dan tepat yang nantinya akan menjadi program atau alat dalam pendidikan, sehingga IPTEX harus segera mungkin diterapkan di dalam pendidikan. Untuk landasan yang selanjutnya yaitu landasan kultural. Penerapan pendidikan diterapkan tergantung budaya masyarakat setempat di mana proses pendidikan terjadi, sehingga dalam mengatur, mengambil keputusan, dan melaksanakan pengembangan pendidikan harus berpedoman pada budaya agar tidak berlawanan dengan budaya yang ada. Dewantara 1977 mewariskan 3 dasar yang dinamai dengan trikon untuk diteladani pelaksana pengembangan pendidikan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan yang terakhir yaitu konsentrasi. Nah, selanjutnya yaitu landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang paling penting karena sistem pendidikan nasional mewajibkan bagi peserta didiknya agar mengikuti pendidikan agama, tidak hanya mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu, sistem pendidikan agama diharapkan tidak hanya menjadi penyangga nilai-nilai, namun juga sekaligus dapat menjadikan pikiran lebih produktif yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Yang kedelapan, landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Untuk memajukan pendidikan suatu bangsa, harus dikaitkan dengan bagaimana keadaan pendidikan bangsa tersebut pada masa lampau. Jadi, sejarah pendidikan dijadikan sebagai bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu landasan ekonomi. Perkembangan ekonomi seperti ekonomi makro berpengaruh dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu suatu kerjasama antara sekolah dan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar siswa. Hal ini berkat kesadaran para pemimpin perusahaan atau industri akan pentingnya pendidikan. Asas-asas pendidikan terdiri dari 6 asas. Yang pertama, asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua, ada asas Tuturi Handayani. Yang ketiga, ada asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang keempat, ada asas manfaat adil dan merata. Yang kelima, ada asas tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, ada asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas pendidikan menurut Tirta Harja dan Sulo pada tahun 1984, asas pendidikan merupakan tumpuan dasar untuk berpikir dalam memberikan ragam atau pola terhadap penyelenggaraan pendidikan. Menurut Temu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya, nomor 48, asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa asas pendidikan adalah dasar untuk berpikir dalam menentukan bagaimana cara menggerakkan pendidikan. Asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup adalah suatu asas yang merumuskan bahwa pendidikan merupakan proses yang kontinu, bermula dari manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Apa yang kita pelajari hari ini atau beberapa tahun yang lalu belum tentu sesuai dengan perubahan pada tahun kedepannya. Implikasi dari kalimat tersebut yaitu manusia harus belajar seumur hidup. Prinsip utama dari pendidikan seumur hidup adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani dibuat oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan sehingga menciptakan satu kesatuan asas sebagai
semesta menyeluruh dan terpadu. Asas ini berasal dari 3 kata utama, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Dari 3 kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas semesta, menyeluruh, dan terpadu memiliki arti pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencangkup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus atau ABK mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak normal. Asas manfaat adil dan merata. Asas manfaat berarti pendidikan harus diingat akan kemanfaatannya untuk masa depan peserta didik dan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, serta agama. Sedangkan asas adil dan merata yaitu penyelenggaraan pendidikan harus mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat berdasarkan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas ini meliputi asas non-diskriminatif, yaitu memandang seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminatif. Selanjutnya yaitu asas tanggung jawab bersama. Secara universal, tanggung jawab mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proses pendidikan bertujuan untuk membentuk dan mengarahkan peserta didik agar dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Asas tanggung jawab ini berarti sekecil apapun tindakan yang dilakukan, pendidik harus dapat dipertanggungjawabkan dari bidang tujuan, bukan berdasarkan keinginan pendidik. Asas yang selanjutnya yaitu asas kemandirian dalam belajar. Pengembangan kemandirian dalam belajar itu dengan cara mengurangi campur tangan pendidikan, tetapi selalu bersedia untuk membantu apabila dibutuhkan. Asas belajar sepanjang hayat hanya mampu direalisasikan jika didasarkan dengan asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya jika ketergantungan dengan bantuan orang lain. Merealisasikan kemandirian dalam belajar akan memposisikan pendidik sebagai peran utama, sebagai fasilitator, informator, dan motivator, samping peran-peran lain seperti organisator. Kesimpulan dari materi landasan dan asas-asas pendidikan dapat kami simpulkan. Perbedaan antara landasan dan asas-asas pendidikan yaitu landasan pendidikan fokus tentang kajian terhadap kaidah kebijakan, kenyataan dalam dunia pendidikan, serta praktik dalam pendidikan yang berguna untuk pengembangan pendidikan nasional. Sedangkan asas-asas pendidikan merupakan dasar atau tumpuan untuk berpikir, dan hasil dari pemikiran tersebut dapat menghasilkan ragam baru dalam pendidikan nasional. Kedua hal tersebut sangat penting karena merupakan fondasi utama untuk pengembangan dalam suatu praktik pendidikan. Manfaat pengembangan dalam suatu praktik pendidikan untuk mengevaluasi apabila dalam praktik pendidikan atau rancangan pendidikan nasional terdapat kekeliruan, dan dapat memperhatikan bentuk-bentuk dari asas-asas pendidikan untuk memperbaiki keadaan pendidikan tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga sedikit penjelasan tentang landasan dan asas-asas pendidikan dari kelompok kami bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.